Ini untuk memanggil lift dari parkiran. Jadi sebelum kita masuk ke dalam apartemen, lift itu sudah kita panggil dari luar lebih dahulu. Dan lift itu sekarang kita udah nggak perlu mencet tombolnya, dia lagi menuju ke sini, ke bawah. Halo semuanya teman-teman, selamat sore. Kali ini aku ingin membuat konten tentang room tour rumah untuk yang kedua kalinya secara keseluruhan, dan aku ingin menunjukkan kepada kalian semua fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di apartemen tempat tinggal aku. Jadi buat kalian yang suka silahkan tonton sampai habis, dan jangan lupa untuk subscribe and like, juga komen positif. Dan buat kalian yang nggak suka silahkan skip dan silahkan nonton channel lain sesuai dengan selera kalian. Buat kalian yang penasaran, kita langsung aja yuk. Go go! Siapa? Subin. Selamat datang di rumahku. Halo. Oke teman-teman, aku mulai aja dari sini. Aku mau ngasih tahu pas pada saat masuk ke rumah aku, ini ada ya sedikit ruangan depan rumah aku ini. Di sini ada lemari dan di bawah ini juga ada lemari. Nah, lemari ini fungsinya adalah rak sepatu keluarga aku. Jadi bukan punya aku aja, ada punya suamiku, punya anak-anak juga, dan punya aku. Aku buka ya. Nah, ini raknya seperti ini. Di dalamnya juga ada sebelah sini. Karena di Korea kan musimnya ada 4 ya, otomatis orang-orang Korea itu pasti punya sepatu itu terkesannya banyak karena mereka butuh sepatu-sepatu untuk 4 musim. Dan di sini juga sama rak sepatu. Yang pertama, ini rak sepatu ya kayak heel. Buat dulu kan aku kerja di bawah naungan departemen tenaga kerja Korea. Jadi aku dulu suka pakai sepatu heel begini. Ini juga sama, sepatu suamiku dan anakku, dan di sini juga dilengkapi dengan lemari khusus untuk, kalau buat aku sih dipakai untuk inilah, buat peralatan laki-laki kayak obeng, terus sikat sepatu dan macem-macem. Kalau yang di sini aku pakai bukan untuk sepatu tapi untuk perlengkapan hujan kayak payung. Ini payung juga ada. Terus buat kalau pakai sepatu kesulitan atau jas hujan, dan di sini juga disediakan alat untuk bila terjadi kebakaran. Ya udah, hal yang harus kita lakukan pertama adalah mencegahnya dengan ini. Kita lanjut ke dalam. Oh ya, di sini aku selalu aku taruh depan ini, yaitu hand sanitizer dan masker. Jadi kalau pas mau keluar itu nggak ada alasan untuk lupa, atau pada saat keluar mau masuk itu nggak ada alasan untuk lupa, selalu memakai hand sanitizer dan membawa masker. Di sini juga ada kaca besar, jadi walaupun kita udah dandan, kadang kan pas mau keluar ada aja rasa nggak percaya diri ya. Kita bisa sekali lagi lihat kaca, oh udah lumayan kece, baru kita keluar. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Aku ke kiri dulu ya. Nah, di rumahku ini ada 2 kamar mandi. Yang pertama kamar mandi utama dan kamar mandi kecil. Nah, kamar mandi kecil ini bisa digunakan untuk tamu kalau pas ada tamu datang, atau pada saat pagi-pagi kan kita suka berebut ya, kalau misalnya kita serempak punya schedule dari pagi. Jadi ada yang mandi di kamar utama, ada juga mandi yang di kamar kecil ini. Oke, kita masuk yuk. Kamar mandi utama ini gak ada yang spesial. Apa sih? Luasnya juga nggak gede-gede banget yang kayak gini, tapi cukup lengkap. Pertama ya biasa ada tempat buang ada wastafel, dan dilengkapi dengan bathtub ini.
Cuman di nggak tahu ya di setiap rumah Korea sama atau enggak, tapi yang jelas rata-rata kalau menurut aku di toiletnya Korea ini selalu tersedia tombol-tombol ini nih. Nah, ada tombol-tombol ini. Nah, tombol-tombol ini orang luar kan mikirnya orang Korea itu kalau buang air besar itu cuma dilap pakai tisu aja. Enggak semuanya, guys. Banyak juga orang Korea yang kalau habis buang air besar atau buang air kecil itu mereka bersihkan dengan air juga. Hanya saja mereka nggak bersihkan dengan tangan langsung, tapi ada mesin tersendiri. Contohnya seperti ini. Nah, jadi tombolnya ini nih. Apa aja? Ini untuk matiin, ini untuk cebok, dua-duanya ini. Ini untuk skala agak kenceng airnya, ini agak ringan airnya. Biasanya sih ini dipakai pada saat cewek pas lagi datang bulan atau habis pipis, ini pas buang air besar. Dan itu untuk ini untuk ngeringin, ini untuk penghangat airnya. Kalau ini untuk ngangetin tempat duduknya. Dan ini untuk irit tenaga listrik, ini untuk menghilangkan bau, dan ini untuk matiin, ini untuk massage gitu loh. Jadi di sini itu bisa hangat kalau kita pencet pada saat musim dingin. Jadi pas habis buang air besar atau kecil, kita kan cebok nih, kan pantatnya basah. Nah, di sini kan ada tisu nih baru untuk ngelap yang pantatnya yang basah gitu guys. Ini yang bentuk basahnya, ini yang bentuk keringnya gitu. Jadi kalau habis cebok itu basahnya nggak ke celana langsung, tapi kita lap lagi dengan tisu. Guys, di sini kan ada tombol ya. Tombol ini bentuknya kayak gambar kipas angin atau angin muter gitu ya. Ini namanya 환풍기. 환풍기 ini fungsinya untuk apa? Kan di Korea itu kan pas musim dingin, kita kan banyak kan orang yang tinggal di Korea itu mandinya pakai air hangat. Jadi kalau kita habis mandi, otomatis kamar mandinya itu penuh kayak berembun gitu loh. Di kaca tuh jadi berembun. Nah, untuk ngilangin embun itu dengan cepat, kalau kita pencet itu, jadi kesedot ke atas ini. Jadi kayak perputaran untuk udara sih, biar bau juga hilang, dan pokoknya untuk pergantian udara lah ya. Oke, kita lanjut di kamar ini. Nah, kalau ini kamarnya anakku yang pertama, kamarnya si Subin. Nah, kalau ini kamarnya Subin. Kamarnya Subin cukup ya, dibilang gede banget enggak, dibilang kecil banget enggak, cukup lah buat anak-anak SMP. Nah, keluarga kita tuh seneng sama warna yang rada-rada abu-abu putih, juga warna basic, warna mocha lah. Ini komputernya Subin, bisa juga dipakai sama aku kalau lagi aku perlu dadakan. Dan lemarinya Subin ini boleh dibuka nggak, Bin? Boleh. Ya. Kamar lemarinya Subin bajunya nggak gitu banyak. Udahlah, ini mah pribadinya anakku. Dan ini baju musim panasnya dia, dan di sebelah sini mah selimut aja sih. Oke, guys, aku juga mau ngasih tahu ke kalian tentang jendela di apartemen Korea. Jendelanya di apartemen Korea, nggak hanya di apartemen saja kali ya, di rumah-rumah pribadi selain apartemen juga itu jendelanya mungkin hampir mirip. Jadi jendela di tempat tinggal di Korea itu rata-rata sama ya, dia tuh double-double. Karena apa? Karena di Korea itu kan musimnya ada 4. Nah pas musim dingin ini, kenapa double-double? Agar daya dingin yang ada di luar itu nggak tembus ke dalam rumah. Yang pertama ini jendela yang pertama nih guys. Dia juga sebenarnya udah cukup tebal ya. Jendela yang pertama. Dan ini jendela yang kedua. Ini juga tebal juga, lumayan berat lagi. Dan yang terakhir adalah jaring, jendela jaring. Jadi untuk pas pada saat musim panas, kalau di dalam itu gerah, ini bisa dibuka. Jadi debu atau pokoknya apalah itu nggak langsung masuk ke dalam. Ini jadi ada jaring. Gitu. Tuh. 2. Sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya.
yaitu ruangan kamar tengah. Di kamar tengah ini sebenarnya fungsinya hanya tadinya sih mau dibuat untuk kamarnya si Enbi. Ada Embi, berhubung Embinya masih kecil, tidurnya masih mentil sama mamanya, jadi dia tidurnya bareng nyempil. Dan ini jadi digunakan untuk kamarnya mainan anak-anak, mainannya si Embi. Dan lemari rak buku di sini semua. Embi nonton apa, Dek? Embi lagi nonton apa? Oh, dia lagi nonton Pororo. Ada lemari Embi juga. Terus di sini ada golf, stick golfnya suami. Udah deh. Dadah Embi. Annyeong. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ada fasilitas apa aja? Aku mau nunjukin fasilitas yang ada di ruang tamu aku. Nah, di ruang tamu aku ini ada fasilitas apa aja? Yuk, kita lihat. Sekilas sih kayaknya nggak ada apa-apa, tapi di ruang tamuku ini ada fasilitas layar touchscreen. Nah, layar touchscreen ini fungsinya itu banyak banget. Yang pertama, pada saat ada yang datang, tamu datang itu kita bisa lihat langsung karena ada layar untuk bisa melihat yang di luar. Ini aku kasih contoh ya. Ini suasana di luar karena nggak ada orang jadi kosong. Lalu kalau kita pencet ini, kita bisa telepon seperti telepon rumah pribadi, atau kita juga bisa telepon pribadi juga bisa, telepon antar nomor-nomor apartemen, misalnya tetangga juga bisa. Di sini juga kita bisa manggil lift, misalnya kita mau pergi, takutnya dia ada di lantai paling tinggi, jadi biar kita nggak kelamaan nunggu, kita bisa manggil lift dari sini. Atau kita juga bisa ngecek pintu itu terkunci atau enggak. Nah, sekarang posisinya terkunci, dia ngasih tahu. Dan ini juga, ini juga bisa untuk mematikan lampu yang ada di ruang tamu. Sekarang kan lampu nyala nih, sekarang kan lampu nyala nih ya. Bisa dimatikan ini secara langsung semuanya. Mati kan? Oke. Bisa dinyalain lagi dari sini, atau bisa juga dinyalakan dari sini untuk lampu. Hanya saja fungsinya ada juga di layar ini gitu loh. Di sini juga kita bisa lihat keadaan kehangatan di ruangan ini, tanggal berapa, maksudnya derajat hangatnya berapa, ini kita juga bisa lihat. Kita juga bisa lihat misalnya ini di ruang tamu, posisinya seperti 23 derajat, maksudnya posisi penghangat ruangan ya guys ya. Ini untuk di kamar, ini kamar pertama, ini kamar kedua. Di sini juga ada fungsi untuk alarm, untuk nulis memo, untuk schedule dan kalkulator. Di sini juga semua ada. Pokoknya ya begitulah. Ini juga untuk melihat keadaan cuaca di luar. Misalnya banyak debu atau enggak, keadaan di luar itu bersih apa enggak cuacanya, ini juga dia ngasih tahu. Ini juga ada tulisan Bisang, yaitu darurat, tombol darurat. Jadi kalau kita ada apa-apa kita bisa pencet di sini darurat. Jadi kalau misalnya kita pencet ini, semua ruangan tuh jadi berisik sampai ke security, dan security akan datang ke kita menanyakan ada apa. Dan kalau untuk yang ini sih tombol lampu ya, fungsinya sama aja sih, kayak lampu satu kita nyalain juga, kita matiin juga, bisa lampu 2, atau kita nyalain semuanya di sini juga bisa. Dan kalau untuk yang ini adalah untuk penghangat ruangan. Jadi kalau pada saat musim dingin ya kita hangatin pakai ini, kita atur kehangatannya. Pada musim panas kalau kita kegerahan ya kita matiin penghangatnya. Dan di sini ada tombol-tombol tertentu di mana pada saat kita mau keluar rumah kita langsung pencet. Di sini tuh ada tulisan wecul. Wecul itu ada tandanya orangnya nggak ada di rumah, dia keluar. Jadi kalau kita pencet ini, suhu di dalam rumah ini akan diatur dengan sendirinya. Oke, kita lanjut ke ruangan dapur dan ruang makan. Kalau di ruang makan ini cuma ada meja makan, dan lemari-lemari kecil ini adalah untuk naruh barang-barang untuk biar rapih aja.
Seperti di sini misalnya untuk naruh tas aku, ini untuk peralatan ya kacamata dan segala macamnya. Ini juga sama buat tas. Dan di sini ada open, udah nempel langsung. Di sini juga ada kulkas kecil. Atas bawah ini kulkas. Oke, kalau yang sini mah buat tempat-tempat ini aja sih, obat, misalnya taruh obat tuh. Atau di sini apa ya? Ya peralatan-peralatan obat-obatan lah ya. Di sini tempat topi, macam-macam sih. Di sini juga topi suami, bola, golep. Kita langsung ke dapur. Nah kalau di dapur ini sebenarnya sih sekilas kayaknya ya biasa aja sih, biasa tempat ibu-ibu masak ya. Hanya saja fasilitas yang pertama adalah TV. Besarnya seperti layar GPS. Jadi sini Bin. TV ini kita bisa sambil masak, sambil nonton TV. Ini benar-benar TV, ada juga radionya. Nah, di sini aku biasa nonton berita sambil masak. Di sini juga ada berbagai macamnya, misalnya ada sekarang TV-nya ada SBS, ada KBS, ada OBS, ada KBS 1, pokoknya macam-macam, semua stasiun TV itu ada, semua ada di sini. Dan kalau kita mau dengerin radio juga bisa, akan muncul radio. Atau selain ini, selain TV, oke TV ini karena berisik ya, TV sama saja. Selain TV, di sini juga sama, kita bisa terima telepon, bisa buka pintu pada saat ada tamu, bisa manggil security kalau ada apa-apa, dan ada alarm juga di sini. Ayo untuk lemari atasnya, kitchen setnya biasa aja sih, jadi cuman pintunya ini bentuknya dia tekukan ya, dia nekukin itu. Nah, nekuk di sini untuk ya segala macamnya, kopi aku taruh sini dan gula, teh karena aku masak airnya di sini, jadi biar gampang, gelas tinggal ambil, semuanya ada di satu tempat. Nah, ini ya piring-piring untuk makan aku. Ini bentuknya, aku seneng sih sama bentuknya. Apa sih pintunya kitchen set ini, dia bentuknya kayak gini. Jadi dia nggak harus ngebuka gini, dia ke atas. Jadi kesannya jadi lebih lega aja menurut aku. Sama ini juga. Dan satu lagi, sini Dedi. Di sini ada untuk alat ini buat naruh tutup doang. Tutup, dan ini untuk piring-piring. Bentuknya pilek. Di sini ya tempat untuk naruh panci dan segala macam. Nah, ini panci milik aku cuma segini. Di sini untuk naruh sabun cuci piring. Jadi kalau habis aku tinggal gampang. Semuanya itu aku selalu taruh di tempatnya jadi satu biar nggak harus bolak-balik. Untuk takutnya ada yang nanya sendok di mana? Sendok di laci. Sini. Kali ini sih tempat bumbu-bumbu ya guys ya. Bumbu-bumbu. Sini tempat makanan-makanan kecil dan plastik-plastik lah ya. Fasilitas selanjutnya yaitu mesin cuci piring. Ini nih suka aku instastoryin. Ini adalah mesin cuci piringku. Nah, jadi aku kalau misalnya cuci piringku banyak, seharian aku nggak cuci piring, aku masukin ke sini. Jadi ini nggak cuma sekedar cuci piring, ada steamnya juga. Dan cuci piring itu pakai air hangat. Jadi noda-noda minyak-minyak itu semua hilang, kesep. Dan kalau seandainya, kayaknya sempat ada yang nanya deh waktu itu buang makanannya di mana? Ya sebelum kita cuci piring, ya kotorannya kita pisahin dulu, baru kita masukin piring-piringnya di sini. Dan kalaupun masih ada sisa-sisa yang kita nggak tahu ya, nggak sempat dibersihin, dia akan tersaring di bawah ini. Ini ada
saringannya sendiri gitu loh. Nih, gitu. Di sini dia akan saring, kita ambil, kita buang. Gitu. Dan sempat ada yang nanya masukin apa? Masukin sabun cuci piringnya di mana kayak nih? Sini. Masukin sabun cuci piringnya di sini. Kita masukin secukupnya di sini. Kita tutup. Lalu kita tinggal pencet tombol ini. Kita tinggal pilih mau cuci piringnya sistem apa. Oke. Sekarang kita ke tempat masak aku di gasku. Di tempat masak aku ini dilengkapi dengan fasilitas untuk pengamanan pemakaian gas. Jadi selain untuk nguncinya ini juga, ini kan gas untuk ngunci nih. Pada saat kita masak dibuka, pada saat kita mau selesai kita kunci. Nah, kalau kita perginya lama keluar, kita tinggal bisa tutup keseluruhan gasnya ini langsung di senternya. Di sini ada untuk pengaturan gasnya. Tapi kalau kita mau keluar, terus kita ragu, takutnya kenapa-napa, kita bisa matikan keseluruhannya melalui tombol utama senter ini. Dia akan menutup semuanya. Jadi biarpun diapain juga nggak akan nyala gas ini. Gitu. Dan di atasnya juga ada sensor apabila terjadi kebakaran, misalnya apinya sudah naik sampai mana itu, dia akan otomatis bunyi. Jadi banyaknya asap ini akan mengatur sensor, maksudnya akan memberitahu sensor itu. Jadi sensor itu akan bunyi bahwa di sini tuh ada kebakaran. Soalnya aku matiin di sininya. Nah, jadi harus aku buka baru dia nyala. Nyala kan? Ini bagus banget. Kenapa aku pasang ini? Karena gimana juga aku punya anak kecil, takutnya mereka bandel pas nggak ada mamahnya. Mereka coba-coba main gas. Jadi kalau aku keluar ninggalin anak sebentar buang sampah, aku tinggal matiin di senternya ini. Jadi dia nggak akan bisa ngutak-ngatik. Oh ya, di rumahku juga tersedia fasilitas sprinkler di mana ini berfungsi untuk memadamkan api kebakaran. Jadi di sudut-sudutnya itu ada semua. Nah, di dapur juga ada. Di atas meja makan juga ada. Dan di sini juga ada. Di kamar juga ada. Di dressroom juga ada. Nah, selanjutnya ini alat pelku. Ini tempat buang sampahku untuk botol, plastik, dan kertas. Dan di ruangan nyempil ini ada ruangan untuk cuci baju. Nah, mesin cuciku ditaruh di sini. Tuh. Di situ juga ada ya barang-barang yang lama nggak pakai, mau aku bukanya agak ribet. Intinya ya seperti itu deh guys. Jadi di sini ruangan khusus, anggap aja gudang sekalian untuk ruang cuci baju. Oke, kita masuk. Oke, sekarang kita lanjut ke ruangan utama. Ayo. Oh ya, aku mau ngasih tahu, kayaknya adik dulu ada yang tanya kulkas yang baruku ini kameranya ada di mana. Aku sempat nggak ngasih tahu kameranya ada di mana dan aku lupa untuk ngasih tahu itu. Jadi ntar dulu ya. Kameranya itu ada di sini guys. Nih kameranya ada di sini. Jadi kamera inilah yang memperlihatkan keadaan di dalam kulkasnya. Aku juga waktu itu sempat bingung loh, ini kameranya di mana gitu loh. Nih kalau kita lihat beauty inside, jadi dia nunjukin keadaan di dalamnya. Gitu. Oke. Let's go. Kita lanjut ke kamar utama. Kamar utama
Ada AC, TV. Sini Subin. Di kamar utamaku ini dulu aku udah pernah kasih tahu, yaitu jemuran. Jemurannya ada di sini. Kebetulan aku cuciannya lagi banyak guys. Maklum kan habis ganti musim ya, dari musim dingin ke musim spring. Jadi aku keluarin baju-baju springku, aku cuci lagi, dan sekarang lagi tahap pengeringan. Ini seperti yang aku bilang, mesin alat jemurnya ini bisa diatur dengan tombol naik turun disesuaikan dengan tingginya aku. Nah, di sini juga ada lampunya, nyalain lampunya. Ada kipas untuk ngeringinnya juga. Dengeran nggak? Jadi di bawah itu, di atas itu kan ada kayak lubang gitu ya. Betul kan Subin? Iya. Jadi itu kalau dipencet ininya ada untuk kipas angin, jadi biar cepat kering. Oke. Kita lanjut. Kalau dilihat dari posisi jemurnya, tempat jemuran, kamar utamaku bentuknya seperti ini. Jadi ada ruangan lagi di dalam ruangan kamar utamaku. Nah, ruangannya lumayan lega sih menurut aku ya. Lega. Ini ruang makeup aku. Yang di atas cuman ada parfum aku aja sama suami. Ada Jo Malone, Gucci, Christian Dior, dan Marc Jacob. Dan untuk kosmetik aku taruh di bawah sini. Ini kosmetik aku nggak banyak. Ini kamar mandi utama. Lebih besar dibanding kamar mandi yang tadi aku jelaskan pertama kali. Kamar mandi kecil di depan. Kacanya lumayan banyak. Di sini juga sama, dilengkapi dengan bathtub. Sorry guys. Dan ini juga ruangan untuk mandi, dilengkapi dengan kaca penghalang air agar airnya nggak kemana-mana. Jadi lantai di bawah ini akan selalu tetap kering. Nah, di toiletku ini dilengkapi juga sama seperti yang di toilet depan. Ada tombol tersendiri untuk membersihkan diri saat kita sehabis buang air besar atau buang air kecil. Hanya saja tombolnya di sini lebih kecil, tapi walaupun lebih kecil, di sini dilengkapi dengan remote tersendiri. Jadi kita sambil nih ya, udah kita pakai remote sini. Udah selesai, cuciin dong gitu. Tinggal pencet air buat ceboknya atau buat pipisnya atau buat massage-nya. Itu ada ngeringinnya juga aja, sama fungsinya sama kok. Ayo, dari tombolnya, dari tombol bisa, dari sini juga bisa. Dan di sini juga dilengkapi dengan fasilitas touchscreen kayak remote control tersendiri. Kalau seandainya ada tamu di luar pada saat kita buang air besar atau mandi, kita bisa terima dari sini. Hanya saja tidak dilengkapi dengan layar. Kita bisa terima by voice saja. Kita tanya siapa yang datang, kalau kita kenal kita bisa bukain langsung dari sini. Dan di sini juga ada tombol gawat darurat. Kalau ada apa-apa kita bisa pencet dari sini. Oke. Kalau dalamnya sih nggak ada apa-apa ya, perlengkapan shampoo aja ya. Sama di sini kosong malah, sikat gigi. Di bawah ini khusus untuk tisu dan pembalut. Aku seperti tadi aku bilang, aku selalu meletakkan barang di daerahnya. Jadi kita tuh pada saat perlu mendadak nggak perlu kalang kabut nyari sana sini. Oke. Dan ini untuk anduk. Udah. Yuk kita lanjut ke ruang selanjutnya yang terakhir, yaitu ruang dress room. Dress room aku kayak gini. Di dress room aku disediakan lemari juga 3 pintu yang lumayan besar.
Ini 2 pintu untuk pakaian suami aku. Suami aku kalau kerja selalu pakai kemeja guys, jadi setiap minggu aku harus gosok kemeja, kecuali bahan-bahan yang memang tidak bisa aku gosok sendiri, itu aku taruh di laundry. Di bawahnya juga celana, tapi sebisa mungkin sih aku gosok sendiri, sebisa mungkin biar irit. Dan ini pakaian untuk musim dingin suami aku. Di bawah kaos-kaos yang sudah aku gosok juga. Ya sama deh, ini mah daleman, kaos kaki. Dan yang terakhir di pintu ini, satu pintu ini untuk pakaian aku. Nah, pakai celana lepis, baju-baju musim musim panas, yaitu kaos-kaos lah ya. Kalau sini untuk jaket-jaket. Lemari kecil ini untuk kaos kaki dan pakaian dalam aku. Sorry, nggak bisa aku buka karena privasi. Dan seperti yang aku bilang, aku mengusahakan untuk menggosoknya sendiri. Lihat tuh, gosokan aku aja yang zaman jebot Philips, gosokan zaman dulu yang nggak ada airnya di sini. Tapi ini enteng, aku suka itu karena enteng. Kalau yang ada bisa dimasukin air itu berat. Kalau menurut aku sih enakan yang kayak gini. Ini meja buat gosoknya, jadi anggap aja ini kantor aku pada saat aku gosok pakaian suami aku. Dan ini baju-baju aku deh. Nah, kalau sini khusus untuk one piece, pakaian terusan aku dan rok-rok. Ya gitu deh, karena lemari ini cuma itu, jadi ya aku gantung-gantungin kayak gini. Tapi alhamdulillah aku orangnya telaten, aku selalu ngerapin pakaian dengan baik. Kalau ini pakaiannya sudah dipakai, tapi kalau mau dicuci tanggung, jadi bisa disangkutin di sini. Nih, itu kemeja. Ada deh. Oh ya, satu lagi aku ada yang lupa. Ternyata di kamarku ini sama, dilengkapi dengan tas ini juga. Nah, fungsinya juga sama, buat lampu, buat mengatur ruangan, kehangatan dan cuaca, maksudnya udara di dalam rumah. Dan ini adalah tombol rahasia. Bukan tombol rahasia sih sebenarnya ya, kita kan nggak tahu ya namanya hidup, tiba-tiba ada orang jahat atau gimana, kita bisa langsung lari ke kamar. Dan di sini ada tombol utama, yaitu ini dipencet ini security, dan ya nggak boleh pencet, terkaget, maksudnya nggak tahu aja. Subin takut banget gue pencet. Ini tombol yang kalau misalnya benar-benar dalam keadaan yang sangat darurat banget, ini kita pencet set gitu, berarti di rumah ini terjadi sesuatu gitu. Oh ya, ini ada remote kecil. Remote kecilnya fungsinya adalah untuk nyalain lampu. Biasanya kalau kita tidur ya udah ngantuk, lampunya belum dimatiin, males banget buat bangun, kita tinggal pakai remote ini. Misalnya kayak gini. Nah, gitu deh. Oke guys, fasilitas yang ada di apartemen tempat tinggal aku tadi terakhir yaitu di dress room aku tadi. Aku rasa sih kayaknya nggak ada lagi deh. Ini satu. Ini satu lagi, ini ada fungsinya, itu ada salah satunya adalah untuk filter pergantian udara, dimana kalau aku pencet filternya ini, udara yang ada di setiap ruangan di rumah aku ini akan berganti. Melalui apa? Melalui lubang-lubang ini. Ini lubang ini satu. Tadi di dalam kamarku sebenarnya ada satu juga. Ini juga satu di atas AC ku. Oh ya guys, ada satu lagi stop kontak di deket pintu masuk. Ini stop kontak ini bisa aku pakai pada saat aku misalnya mau pergi, sudah terlanjur misalnya pakai sepatu, tapi aku lupa mematikan listrik atau tombol-tombol listrik yang ada di rumah, atau lupa mematikan lampu-lampu yang ada di rumah. Jadi aku nggak perlu mematikan satu-satu tombolnya masuk ke dalam, aku cukup matikan secara sentralnya langsung ada di sini. Aku bisa matikan untuk lampu di sini keseluruhan dimatiin, dan stop kontak listrik yang nyala di dalam rumah aku bisa aku matikan secara keseluruhan dari sini. Kita tunggu ya. Nih, ya aku tinggal aja, nanti mati mendadak. Oke, udah mati kan? Nah, kalau yang ini sengaja nyala karena posisinya aku masih ada di sekitar sini. Dia matinya melalui sensor orang. Kalau orang lewat ya dia nyala. Kalau misalnya orangnya nggak lewat,
misal dalam hitungan berapa detik orangnya keluar, dia akan mati sendiri. And then apalagi ya, ini mic aja kalau ada pengumuman dari community center. Udah, enggak ya, sampai di sini. Yuk aku mau ngopi dulu yuk, ngopi susu yuk. Kita kopi susu yuk. Ih sumpah aus. Jadi mau ini enggak? Udah lah aku ini aja. Bin mau minum? Ya itu punya Umbi. Mau apa? Apa aja? Mau nggak barengan ini? Mau. Oke teman-teman, sampai di sini video aku tentang room tour kedua aku dan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di apartemen tempat tinggal aku. Semoga kalian berkenan dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.